بفضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Silakan dibuka kitab Risalah Al-Jami'ah atau kitab Bahjatul Wasail. Ada di halaman 19, dua baris dari atas. Bacaannya mutatahiran masturul aurati gitu ya. Mutatahiran masturul aurati gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu mutatahiran masturul aurati wa yajibu al-julusu bainahuma fawqa tuma'ninatis salati wa tabyituha wal muwalatu wasalatul jama'ati wasalatul janazati fardu kifayatin wal idani wal kusufani wal witru sunanun muakkadatun wa kadza rawatibus salati. Ini yang tengah tolong diisi ini diisi ini sini. Maju. Ayo. Bapak-bapak yang di belakang maju sini. Nah, iya maju aja. Ayo sini. Ini diisi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin radhiyallahu ankum ajma'in. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang Allah Ta'ala berikan kepada kita berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah, sehingga pada malam hari ini kita dapat berjumpa kembali, duduk bersama, bermuajahah di tempat yang mulia ini. Yang kita niatkan adalah untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita niatkan untuk mensyiarkan agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita niatkan untuk menghilangkan kebodohan yang terdapat di dalam diri kita. Dan insyaallah tidaklah kita keluar dari tempat yang mulia ini melainkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kelanjutan daripada pembahasan salat Jumat, yang dalam hal ini berkenaan atau berkaitan dengan khatib yang telah sama-sama kita ketahui bahwa yang namanya khutbah Jumat itu, dua khutbah Jumat itu memiliki rukun-rukun yang harus terpenuhi. Yang pertama, yang kemarin sudah kita bahas,
yaitu adalah hamdulillahi ta'ala, adanya pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, harus adanya salawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena setiap ibadah yang butuh untuk menyebut nama Allah Ta'ala, maka di situ juga butuh untuk menyebut nama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian al-wasiyah bittaqwa, wasiat dengan ketakwaan. Kemudian qiraatu ayatin minal Qur'an fi ihdahuma, membaca satu ayat daripada Al-Qur'anul Karim di salah satu dua khutbah tadi. Baik, apakah dia mau di khutbah yang pertama silahkan, atau apakah dia mau di khutbah yang kedua pun silahkan, tapi bagusnya di yang pertama. Kemudian yang terbilang daripada rukun dua khutbah juga adalah ad-du'a lil mu'minina fil akhir, berdoa yang kita tunjukkan untuk orang-orang mukmin, yaitu fil akhir atau fil akhirah, di khutbah yang terakhir, ya. Kemudian setelah itu Tuan Musannif Sayyid Ahmad bin Zain Al-Habsyi, beliau melanjutkan di luar daripada rukun-rukun dua khutbah yang akan kita sebutkan pada malam ini merupakan syarat daripada sahnya dua khutbah tadi. Apa itu? Kata muallif, kata pengarang ini kitab, mutatahhiron, bahwa si khatibnya ini haruslah dia dalam keadaan suci. Ini yang akan kita bahas menyangkut mengenai fi hakil khatib, pada hak dirinya si khatib. Jadi khatib ini enggak sembarangan, saudara. Ada syarat-syarat sahnya dua khutbah yang menyangkut pada diri si khatib. Apa itu? Mutatahhiran, bahwa si khatibnya itu haruslah dalam keadaan suci. At-taharah anil hadatsain, suci daripada dua hadas, al-asghar wal akbar. Apakah suci daripada hadas kecil, ataupun dia juga harus suci daripada hadas besar? Harus suci dia. Enggak boleh enggak suci dia punya pribadinya. Enggak boleh dia berhadas ketika dia menyampaikan khutbahnya. Lain halnya kalau ceramah, ya. Kalau ceramah sih enggak masalah sekalipun dia punya hadas. Tapi dalam hal ini bagi si khatib, bahwa at-taharah anil hadatsain min syuruti sihhatil khutbatain. Suci daripada dua hadas itu merupakan syarat daripada sahnya dia punya dua khutbah.
Lalu bagaimana kalau seumpamanya dia berhadas di pertengahan? Ya. Kata ulama, walau ahdatsa fil asna'i wajabal istinab. Kalau seumpamanya dia berhadas di pertengahan, maka kata ulama wajabal istinab, wajib diulang dari awal. Istinab, ngulang lagi dari awal. La yajuzu lahul bina'u binafsihi wa in tatahhara an kurbin. Enggak boleh dia lanjutkan meskipun dia bersucinya tadi dia batal, kemudian dia wudu, wudunya sih enggak lama, tetap min awal. Harus diulang lagi. Kenapa? Apa sebab? Apa illatnya? Kata ulama, li'annaha ibadatun wahidatun la tuadda bi taharataini kas-sholati. Karena dia itu merupakan ibadatun wahidah, satu ibadah yang tidak bisa dilaksanakannya itu bitoharataini, dengan 2 kali bersuci. Bandingannya atau persamaannya itu kas sholati, seperti ibadah sholat. Kita lagi sholat, di pertengahan kita batal, kentut, buang angin, batal nggak sholat kita? Batal. Lalu bagaimana setelah itu yang kita lakukan? Tentunya kita toharoh kembali, tentunya kita wudu kembali. Karena kita sudah batal, maka tidak boleh kita lanjutkan, maka hendaklah wajib bagi dia untuk mengulang bersuci, diwudu lagi. Setelah dia wudu, tadi kan dia baru dapat 1 rakaat, umpamanya sholat maghrib. Ketika dia ada di barisan lagi, kira-kira dilanjutkan apa ngulang dari awal? Ngulang dari awal, nggak boleh dilanjutin. Dia beranggapan tadi saya waktu 1 rakaat udah dapat 1 rakaat, pengen naik 2 rakaat, kentut, saya batal, saya wudu lagi lah. Sekarang berdiri, berarti saya tinggal lanjutin 2 rakaat. Nggak bisa begitu. La tu'adda bitoharataini, tidak bisa dilaksanakan ibadah tadi dengan 2 kali bersuci. Kas-sholati, kata ulama, sama seperti ibadah sholat. Begitu juga khutbah, ya. Gitu. Jadi kudu suci kita, ya. Jadi ini harus benar diperhatiin ini, ya. Mutatohiron, dalam keadaan suci, baik dia suci daripada hadas kecil ataupun hadas besar, maupun suci daripada khobas. Khobas itu artinya najis. Nggak boleh tuh yang namanya si khotib itu dia ada najisnya. Jadi toharoh anil hadatsain wa kadzalika at-taharah 'anin najasah gitu. Begitu juga yang namanya khatib itu harus suci daripada najis fit thawb, di pakaiannya dia jangan sampai ada najisnya. Wal badan, begitu juga di badannya dia. Pakaiannya si suci, pakaiannya si bersih, tapi badannya ada najisnya, nggak boleh juga. Jadi pakaian kudu suci, nggak boleh ada najisnya.
Wal badan, begitu juga dia punya anggota badannya harus suci juga. Wal makan, begitu juga tempat yang menjadi pijakannya dia, apa yang dia pegang, apa yang dia pijak, apa yang bersentuhan dengan dia punya badannya, itu pun harus dalam keadaan suci. Begitu ya. Jadi makanya sebelum Jumatan tuh bebenah dulu, rapih-rapih dulu ya. Nah, ini takut-takut ada najisnya nih, ada tai tikus sampai atau umpamanya ada tai cicak gitu, bersih-bersih, karpetnya bersih-bersih gitu ya, bersihin dulu gitu ya, itu gitu. Jadi harus suci daripada dua hadas, pun harus suci daripada najasah, baik najis mukhaffafah ataupun najis mutawassithah, apalagi yang namanya disebut dengan najis mughallazah. Gitu. Harus suci. Kemudian apalagi kata Tuan musannif, mastural aurati, bahwa yang namanya khatib itu yang merupakan fi hakil khatib masturul aurati, bahwasanya si khatibnya itu dalam keadaan tertutup dia punya aurat. Jangan jadi khatib auratnya ngablak kemana-mana. Ya, sekalipun emang ketutup ini gitu, ketutup kan, tapi memang ketika dia khutbah itu kelihatan auratnya, emang terbuka gitu maksudnya, terbuka sekalipun kagak ada yang apa, nggak ada yang lihat, ketutup emang sama ini. Tapi ternyata dia punya kayak ini kesingkap, didiemin aja sama dia, lah biarinlah kagak ada yang ngelihat ini ya. Sekalipun tidak ada yang melihat, maka ketika dia jadi khatib haruslah dalam keadaan masturul aurah, tertutup dia punya aurat. Begitu. Bagaimana kalau seumpamanya tersingkap, berlalu waktu tapi didiemin aja sama dia, padahal memungkinkan bagi dia untuk menutup dia punya auratnya, kemudian dia tidak tutup, bagaimana itu? Saya nukil dari kitab yang lain, dikatakan oleh ulama, falawin kasyafat, seandai kata tersingkap dia punya auratnya, terbuka dia punya auratnya, wa madha waktun, dan berlalu waktun satu waktu, yumkinu ayyasturaha, yang padahal mungkin bisa dapat untuk dia tutup pada saat itu, tapi walam yasturha, nggak ditutup sama dia, ngablak aja begitu dia punya auratnya, padahal bisa ditutup, tapi didiemin aja sama dia auratnya. Bagaimana dengan khutbahnya? Dikarenakan dia tidak tertutup dia punya aurat, padahal ketika itu ada masa, ada waktu memungkinkan dia untuk menutup dia punya aurat, lantas tak ditutup sama dia auratnya, batalatil khutbah, maka khutbahnya batal, wa wajaba i'adatuha, dan wajib untuk mengulangnya. Ulang, diulang itu. Wajaba, wajib. Apanya yang wajib? I'adatuha, wajib mengulang dia punya khutbahnya ya, jadi memang harus tertutup. Jadi tertutup ini bagi haknya si khatib. Khatib harus tertutup. La fi haqqi sami'ihi,
tidak pada hak bagi si pendengar yang mendengarkan khutbahnya si khatib. Kalau si yang mendengarkan si jamaah, umpamanya ada angin tersingkap, dia punya kainnya, itu nggak jadi masalah, kagak jadi masalah. Tidak sah dia punya khutbahnya, enggak, karena dalam hal ini berkaitan atau kaitannya itu dengan siapa? Dengan si khatib, gitu. Bukan pada hak sami'ihi, bukan pada hak orang yang mendengarkan si khatib. Ya. Kenapa demikian harus tertutup? Li'annal khutbataini bimanzilati rak'atain, kata ulama, dikarenakan dua khutbah tadi bimanzilati rak'ataini, sama dengan kedudukannya dua rakaat, gitu. Harus ketutup, ya. Kayak kita tawaf, kan tawaf harus ketutup, dia punya auratnya, nggak boleh dia berhadas. Salat pun sama begitu juga, bimanzilati rak'atain, kata ulama, sama kedudukannya dengan dua rakaat di situ, ya. Nggak boleh diablakin. Jadi kalau emang ada waktu, tutup dengan langsung, harus dengan segera ditutup, jangan sampai nggak ditutup, ya. Wa yajibul julusu bainahuma fawqa tuma'ninatis sholati. Apalagi yang wajib bagi hak si khatib, wa yajibul julusu bainahuma, dan wajib duduk di antara dua khutbah. Khutbah pertama selesai, udah selesai, kemudian dia duduk lagi. Habis duduk kan dia naik lagi untuk khutbah yang keberapa? Yang kedua. Itu duduknya menjadi wajib. Duduknya wajib gitu. Nah, berapa lama patokan untuk dia duduk itu sehingga duduknya itu dianggap sah, direken sah oleh ulama? Fauqa tuma'ninatis shalah, di atas kadar tuma'ninah salat. Artinya lebih daripada kadar subhanallah. Jadi harus ada kadar lebih nih, lebih, bukan pas, lebih, fauqa. Karena ibaratnya menggunakan kata-kata fauqa, artinya fauqa itu di atas, maksudnya adalah lebih, gitu. Jadi lebih daripada kadar tuma'ninah dalam sholat, lebih daripada kadar subhanallah. Timbul pertanyaan, lalu bagaimana kalau baru pas doang, pas subhanallah doang? Kagak lama dia punya duduknya. Kalau pas kadar tuma'ninah sholat atau pas kadar subhanallah, kalau baru pas maka itu masih belum boleh. Jadi syaratnya fauqa, di sini menggunakan fauqa. Fauqa itu di atas, artinya lebih daripada kadar tuma'ninah, gitu, ya. Namun katanya afdolnya itu ayyakuna biqadri suratil ikhlas. Afdolnya bahwasanya dia duduknya itu dengan kadar kira-kira baca suratul ikhlas. Kalau kita baca qul huwallahu ahad berapa detik gitu kira-kira? Segitu tuh afdolnya, itu lamanya tuh kita duduk tuh, si khatib itu yang duduk di kursi itu kadarnya dengan kira-kira bacaan suratul ikhlas, qul huwallahu ahad di situ, ya.
Jadi wajib nih ya, tumakninahnya melebihi kadar tumakninah itu hukumnya wajib ya. Lah bagaimana kalau seumpamanya dia nggak mau duduk? Dia nggak duduk saudara, dia mau diri aja. Maka seandai kata dia nggak mau duduk, fa idza lam yajlis husibata wahidatan, kalau dia nggak duduk maka direkennya ketika itu satu. Berarti dia baru apa? Baru satu. Jadi khutbahnya berarti belum dianggap pengen khutbah keberapa? Kedua, karena dia masih apa? Berdiri. Berarti dia masih khutbah yang apa? Yang pertama. Baru satu dianggapnya. Karena ketika itu tidak ada fasil, tidak ada pemisah di situ. Ya, tidak ada pemisah di situ. Ya. Jadi duduk di situ. Ya. Itu bagi duduk buat orang yang memang khotibnya ketika dia khutbah dalam keadaan berdiri. Berdiri di sini. Nanti misahnya antara dua khutbah dengan duduk. Lalu bagaimana kalau emang khotibnya itu dari awal itu emang dia udah duduk? Dia gemeter kalau berdiri, dia gemeter nggak kuat dia. Boleh nggak kira-kira? Boleh aja. Ya. Dia berdiri kagak kuat. Ya. Tahu dia lagi punya penyakit. Kagak mau dibadalin lagi. Umpamanya emang kekeh aja dia mau khotib juga, padahal dia lagi apa? Lagi sakit. Dia nggak kuat dia berdiri. Idza khataba jalisan, kalau emang dia dalam keadaan duduk, dia tidak bisa berdiri, boleh saja. Namun nanti fasala bainal khutbataini minas sukuti, ya, maka nanti dia pisah antara khutbah yang pertama dengan khutbah yang kedua minas sukuti, ticing bae, diam aja. Jadi ketika itu bukan berarti dia tadi duduk lantas misahnya di baringan di lantai gitu, enggak. Oh tadi saya khotibnya duduk ini, berarti misah antara dua khutbahnya rebaan gitu, enggak. Diam aja udah. Duduk dalam keadaan apa? Dalam keadaan diem di situ. Bukan berarti dia kudu baringan di lantai ini. Ya. Kalau baringan repot, dia tidur lagi keterusan. Ya. Ya. Jadi bagus tuh ketika itu kita banyakin berdoa, saudara. Biasanya kan kalau kita dipisahnya itu kan nih apa namanya itu, muadzinnya, Bilalnya itu baca selawat biasanya kan, baca selawat. Di saat itu tuh bainal khutbatain antum banyakin berdoa di situ, doa apa aja tuh ya. Kata hadis, inna sa'atal ijabah ma baina ay yajlisal imamu ila an tuqdas shalah, gitu. Sesungguhnya saatul ijabah ma baina an yajlisal imam, itu antara bahwasanya ketika itu si imam itu duduk. Nah di situ duduk banyakin di doa kita. Ya, doa apa aja udah banyakin doa. Kita minta sama Allah tuh. Karena di situ as-saatul ijabah. Ini bagi satu versi ya. Ada yang mengatakan antara al-julus bainal khutbatain itu. Di situ saat yang ijabah. Ada lagi ulama yang mengatakan setelah asar, saat ijabah itu. Ya. Sengaja disembunyiin itu biar kita benar-benar minta sama Allah. Ya. Kayak malam Lailatul Qadar gitu kan. Kalau kita udah tahu itu malam Lailatul Qadar, ntar kita mintanya itu aja. Di waktu itu aja. Umpamanya malam Lailatul Qadar tanggal 21. Yang lainnya bukan malam Lailatul Qadar umpamanya. Itu udah pasti umpamanya malam 21. Lah kita
Yang males mintanya tanggal 21 doang. Tapi kenapa Allah sembunyikan ini? Biar di setiap malamnya kita sungguh-sungguh beribadah, taqarrub, minta sama Allah. Begitu. Kan kalau ibadah kita kan ibadah ngancem kalau ibadah kita. Malam apa nih? Malam ganjil lah, bener-bener nih. Besok malam genap, gimana ibadah kita biasanya? Sekarang malam 21 minta kita sama Allah umpamanya. Yang nggak biasa baca Quran, baca Quran. Yang nggak biasa qiyamul lail, qiyamul lail. Besok ditanya sama teman kita, lalu nggak qiyamul lail? Lah ente nggak baca Quran? Ah, malam genap. Oh, ibadah kita itu biasanya seperti itu, ibadah ngancem itu. Nah baru dah malam 23 kita kencengin lagi. Lalu bagaimana kalau umpamanya malam Lailatul Qadarnya bukan malam ganjil, gimana? Dapat gak kita itu? Ternyata malam Lailatul Qadarnya malam 22. Nah makanya disembunyiin sama Allah biar kita ibadahnya rajin, tekun, semangat gitu. Gitu ya. Nah ini saatul ijabah. Ada ulama yang mengatakan ketika duduk antara dua khutbah itu khotib, ada yang bilang waktu asar tuh saatul ijabah di situ ya. Gitu. Jadi wajar, ada khilaf tuh wajar. Jadi kayak malam Lailatul Qadar aja, ada yang bilang 21, ada yang bilang 23, ada yang bilang 27, kan begitu. Bahkan ada lagi yang bilang selain daripada itu gitu ya. Jadi maksudnya intinya biar dari awal sampai akhir kita semangat dalam beribadah ya. Jadi wa yajibul julusu bainahuma fawqa tumaninatis shalah, wajib duduk di antara dua khutbah melebihi kadar tumakninah dalam salat. Wal muwalatu, begitu juga wajib dalam keadaan untuk kita si khotibnya itu mualat, nyambung, jangan ada fasil nanti, jangan ada pemisah. Mualat bainal khutbatain ya, mualat bainal khutbatain urfan ya. Ada nanti mualat bainal khutbatain wa bainas sholati urfan. Jadi memang jangan lama-lama juga di situ. Si khotibnya itu duduknya itu jangan lama-lama di situ. Ya. Jangan nanti kalau lama-lama nanti dia khawatirkan nanti diputus itu. Kagak mualat nanti. Nah, bagaimana sebagian ulama mengkadarkannya itu birok'ataini khafifatain. Kira-kira kadar kalau kita sholat 2 rakaat yang ringan-ringan. Kita sholat 2 rakaat yang ringan-ringan. Kalau umpamanya sampai segitu si khotibnya diem, tidak mualat itu dikatakan itu. Nah, bagaimana kalau seumpamanya udah fasilnya, artinya pemisahnya kelamaan, dengan seukuran sholat 2 rakaat yang ringan-ringan, wa intalal faslu ziyadatan anzalika, kalau emang pemisahnya lama, maka wajib i'adatul khutbah, nanti wajib lagi untuk buat ngulang khutbahnya. Jadi harus mualat di situ, ya. Harus mualat di situ. Ini masalah Jumat ya. Insyaallah minggu depan kita lanjutkan wassalatul jamaah. Nah, ini penting ini, salat berjamaah. Insyaallah minggu depan kita lanjutkan. Wallahu a'lam bissawab. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana i'tarafna بأننا اكترفنا
أننا على اللظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا الأورات وآمن الروعات واغفر ربي ومولودينا وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فضلا dan manna la biktisabin minna bil mustafa nahza bi kulli salla wa sallam rabbi alaihi azal hambi وصحبي عدادة صحبي والحمد لله تناهي الحمد لله على بركات الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده والحمد لله رب يا رسول الله سلام عليك يا رفيق والدرجي يا رسول الله سلام عليك يا رفيق والدرجي يا رسول الله سلام عليك يا رفيق والدرجي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر